mau nanya, mungkin sudah ditanyakan atau belum yang ini tentang Yudas Iskariot, Pak Paul. Iya. Ya ini termasuk yang terselamatkan atau gimana, Pak Paul? Yudas Iskariot itu jelas sudah dikatakan oleh Yesus dikutuk, ya. Celakalah, adalah lebih baik jika dia tidak dilahirkan. Yesus berkata begitu kan? Iya, soalnya ada pengajaran itu katanya kan dia juga dalam misi keselamatan. Bahwa dia itu termasuk orang yang karena dalam misi itu dia termasuk yang diampuni juga. Ada yang kayak gitu. Nggak Gimana ada. Pak Kan dia bunuh diri. Kalau dia nggak bunuh diri, dia minta ampun tetap diampuni. Masalahnya kan dia nggak minta ampun, dia bunuh diri. Dia menutup jalannya sendiri. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak mengampuni loh, tapi dia menutup jalannya sendiri buat pengampunan. Dia sendiri nggak mau minta pengampunan. Coba Petrus menyangkal Yesus, kan harusnya nggak selamat kan? Tetapi Petrus minta pengampunan, ya kan? Iya. Tapi Yudas nggak minta pengampunan. Lalu pertanyaannya, apakah Yudas kan yang menyebabkan Yesus disalib? Jadi dia berjasa dong, harusnya dia diampuni, ya kan? Nah sekarang saya pertanyaannya begini, ya pertanyaan kan begini nih, orang-orang Islam, ada satu cerita nih, misalnya ada satu cerita, ada orang lagi cari istrinya, nggak ketemu nih istrinya. Ini cerita dongeng ya. Ini ada seorang laki-laki cari istrinya hilang, nggak ketemu. Dia cari, dia putus asa, istrinya kemana ini ya, sama bertahun-tahun nggak ketemu istrinya. Dia sedih sekali. Kemudian dia lagi di pinggir jurang, ada musuhnya, dia datang. Terus musuhnya ini mendorong dia ke jurang, didorong dia dengan jahatnya dari belakang. Dia nggak ngerti kalau itu musuh, jadi pura-pura baik terus didorong ke jurang begitu kan. Saya mau tanya, si musuhnya ini jahat apa baik? Jahat kan, mendorong dia ke jurang kan? Jahat. Pasti jahat. Nah, tapi kemudian di jurang itu ternyata dia nggak mati. Dia masuk ke air, dan itu air dalam, dan dia bisa nggak mati. Karena dia dilempar ke jurang, ternyata bawahnya itu air. Dan dia bisa selamat. Kemudian, setelah dia sampai di dasar jurang itu, dia selamat, dia lihat ada rumah. Ternyata ada istrinya di situ. Ternyata istrinya yang hilang itu ada di jurang itu, sama-sama jatuh jadinya. Dulu pernah jatuh, nggak bisa keluar, karena jurang itu susah, nggak bisa ditebing. Lalu si laki-laki ini berterima kasih nggak sama yang dorong dia ke jurang? Ya, terima kasih dong ketemukan istrinya. Ya, tapi kalau dia ketemu lagi, dia akan ngasih hadiah nggak sama musuhnya ini yang dorong dia ke jurang? Ya kalau bisa diketemukan lagi ya, mungkin dikasih lah. Kalau saya nggak kasih hadiah. Bisa mempertemukan dengan istrinya. Ini orang jahat, Pak. Boleh saya jawab, Pak? Malah diketukin. Iya, ini jelas orang jahat, Pak. Saya nggak mau deket-deket dia lagi. Walaupun gara-gara dia. Jadi, terlepas saya ketemu dengan istrinya dia, misalnya nih, itu terjadi sama saya misalnya. Terlepas saya nanti ketemu istri gara-gara masuk jurang, itu adalah suatu kejadian yang lain, dan bukan gara-gara dia. Dia itu mau bunuh saya, Pak. Dan saya, gara-gara dia mau bunuh saya, tetapi Sang Maha Kuasa melindungi saya. Justru peristiwa yang buruk itu membuat saya bertemu dengan istri saya. Apakah dia itu orang baik? Intinya dalam membunuh itu ya. Contoh yang kedua, nanti sebelum dijawab ya, Pak Dombar, jadi sebelum satu lagi. Orang Kristen kalau mati masuk surga, ya kan? Terus ada orang bunuh saya pasti masuk surga. Saya sudah kasih wasiat ya, kalau saya mati jangan kasih lagu sedih ya, kasih lagu yang girang, yang berbahagia, pesta. Nah, lalu orang yang bunuh saya ini dikasih hadiah nggak? Kan berkat dia saya masuk surga. Kan dia tetap bunuh saya kan? Iya, dan polisinya Kristen. Apa dulu kok? Ya pokoknya mau agamanya apa, dia bunuh saya. Pokoknya dia bunuh saya. Terus polisinya nangkap dia. Terus istri saya bilang, Pak polisi, jangan ini Pak, dikasih hadiah Pak, dia sudah bikin suami saya masuk surga. Kan nggak begitu. Nah, kan dia berjasa masukin saya ke surga. Itu jadi intinya itu. Karena dia itu membunuh ya intinya. Ya pokoknya dia berbuat tidak baik. Adapun enggak gini aja kok. Gini ya, sebentar.
Dia mau bikin manusia, mau bikin jahat apapun sama kita, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Walaupun orang menegakkan yang jahat kepada kita, Tuhan akan membuat yang jahat itu jadi baik. Begitu, Pak. Nangkep ya, Pak? Jadi bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan. Gitu, Pak. Pak Paul. Pak Paul. Nah, aku mau nanya dulu intinya, kok. Sebentar, biar Pak Peter dulu. Kalau misalnya, biar Pak Peter dulu, Pak Teddy. Ya, silakan. Ya, intinya kan di dalam Mazmur itu kan sepertinya kan sudah dinubuatkan kan Yudas itu, bahwa ada nanti yang mengangkat tumitnya itu ya, menggigit tumitnya tadi. Iya. Iya. Nah, itu kan masuk dalam nubuatan. Iya. Nah, ini kan berarti memang dipilih untuk jalan itu kan, betulnya. Iya. Yang nggak tahu namanya ini orang itu siapa, nggak tahu jatuh di Yudas kan nggak tahu gitu. Makanya itu kan nggak disebutkan bahwa ini nanti namanya Yudas kan nggak gitu. Bahwa ternyata pilihannya itu jatuh di Yudas. Nah ini kan termasuk dalam nubuatan itu apa nggak ada misi khusus atau ya apa gitu gimana? Iya, enggak. Itu bukan masalah misi khusus. Itu adalah sebuah nubuatan. 1 dari 12 dia akan berkhianat, ya kan? Iya. Maka yang satu ini nggak akan disebutkan, bisa Yudas, bisa Petrus, bisa siapa. Makanya Yesus baru menyebutkan dia di hari H mau menyerahkan Yesus, kurang berapa jam Yesus baru ngomong, ya kamulah orangnya. Gitu. Di hari H itu baru Yesus ngomong. Mana bisa Petrus, bisa siapapun. Nah, tapi kan ini bisa plot twist kok. Di dalam Matius, bisa plot twist. Coba ya, Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat 24. Ini perkataannya Yesus ya. Saya share screen dulu ya. Ini pandangan yang keliru ya. Si Rudy debater itu, si Rudy Yohanes itu, ini pandangan yang keliru dari dia. Dia lihat nih. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celakalah loh. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Itu, Pak. Jadi celakalah. Adalah lebih baik jika Yudas tidak dilahirkan. Saya, Pak. Bentar, Pak. Aku dulu ya, soalnya aku mau nanya tadi. Misalnya ini plot twist. Misalnya kalau Yudas kagak menyerahkan Yesus, apa yang terjadi? Itu aja. Dia tadi mau nanya. Kalau Yudas kagak menyerahkan, ya orang lain. Saya jawab, Pak. Orang lain nanti akan menyerahkan. Karena itu adalah sebuah probabilitas. Probabilitas itu pokoknya 1 dari 12. Kalau bukan Yudas, ya Petrus, ya kalau bukan Yohanes, ya Yakobus atau siapapun. Itu 1 dari 12. Tapi tidak akan disebutkan. Seakan-akan Allah tidak adil kan? Oh, berarti pasti ini. Enggak, pokoknya 1 dari 12. Entah kamu siapapun dari kamu, pokoknya 1 dari kamu. Begitu. Jadi itu adalah sebuah probabilitas dan bukan sebuah dia dilahirkan buat masuk neraka. Nggak ada orang dilahirkan buat masuk neraka. Tetapi dia sendiri yang memutuskan masuk neraka. Ini pintunya sempit, ini jalannya. Tapi dia sendiri memutuskan untuk nggak mau. Ya terserah dia. Adalah kehendak bebas. Tapi yang penting 1 dari kamu. Jadi kalau bukan Yudas, ya pasti Petrus. Kalau bukan Petrus, ya Thomas. Kalau bukan Thomas, ya Yakobus. Atau yang lain. Kita nggak tahu. Pokoknya 1 dari 12 itu. Makanya tadi saya katakan, di hari H itu, baru Yesus ngasih tahu, kurang berapa jam baru kasih tahu. Bahkan mungkin di jam itu kali baru kasih tahu gitu. Ini ayat selanjutnya, Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus. Engkau telah mengatakannya, langsung dituding. Ya kan?